Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Sakit Punten, kembali lagi kita di acara Ngosan, ngobrol santai bersama Rumah Sakit Punten. Nah sahabat, kali ini kita akan bersama dengan unit laboratorium Rumah Sakit Punten. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat siang Mbak. Halo, selamat siang Mbak Zizi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kembali lagi dengan saya, unit laboratorium Rumah Sakit Punten, Laila Istiqomah. Oke, ini sudah kedua kalinya ya Mbak Laila di sini, atau udah sering nih? Sudah sering Pak. Nah Mbak Laila, kita mau bahas apa nih untuk sesi kali ini? Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai hematologi. Oke, menarik sekali nih sahabat. Mungkin bisa langsung aja nih kita mulai penjelasan dari apa sih hematologi itu? Untuk hematologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang darah. Jadi dari komponen darah, fungsi komponen darahnya, dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian untuk pemeriksaan atau tes hematologi itu apa definisinya Mbak Laila? Kalau untuk pemeriksaan hematologi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan pengambilan sampel darah. Nah, tujuannya untuk membantu dokter untuk menegakkan diagnosis, kemudian untuk mendeteksi adanya gangguan komponen darah dan juga untuk evaluasi pengobatan. Seperti itu. Biasanya untuk pemeriksaan darah ini darahnya diambil prosesnya seperti apa Mbak Laila? Untuk pengambilan pemeriksaan hematologi ini kita biasanya diambil darah melalui pembuluh vena. Jadi kita melakukan pengambilan darah melalui lengan atau pembuluh vena di bagian tubuh yang lain. Seperti biasanya itu. selain tangan itu, maksud saya selain lengan itu biasanya bisa diambil di bagian mana Mbak? Bisa melalui punggung tangan saat pemasangan infus misalnya, atau kalau misalnya bayi itu bisa dilakukan di lengan, di kaki juga bisa. Gitu. Nah, untuk tujuan tes hematologi sendiri ini apa aja Mbak Laila? Kalau untuk tujuan pemeriksaannya itu tergantung jenis pemeriksaannya ya Mbak. Jadi hematologi ini dibagi menjadi beberapa pemeriksaan. Nah, itu memiliki fungsi masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk darah lengkap, itu yang paling sering pemeriksaan hematologi yang dilakukan, yaitu pengambilan darah vena. Dilakukan pemeriksaan darah yang terpenting itu ada 3 komponen biasanya yang dilihat, yaitu ada jumlah eritrosit atau sel darah merah, kemudian sel leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, untuk yang kedua itu pemeriksaannya ada hemostasis, yaitu ada PT, APTT sama INR. Nah, itu tujuannya biasanya untuk diagnosa pembekuan darah. Jadi ada atau tidaknya gangguan pada pembekuan darah, seperti itu. Nah, untuk penyakit yang bisa dideteksi lewat tes hematologi ini apa aja Mbak Laila? Nah, untuk tujuannya pemeriksaan hematologi kan selain untuk menunjang diagnosa, biasanya juga dilakukan untuk medical check up. Jadi untuk mengetahui kesehatan atau kondisi tubuh secara menyeluruh. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit yang biasanya bisa dideteksi melalui pemeriksaan hematologi, yang pertama itu hemofilia. Hemofilia itu gangguan pembekuan darah. Yaitu biasanya pemeriksaannya bisa melalui darah lengkap atau PT-APTT yang saya sebutkan tadi. Hemofilia ini biasanya ditandai dengan jika terjadi luka itu darah suka membeku atau terjadi perdarahan secara berlebihan. Kemudian bisa dengan pemeriksaan darah lengkap itu juga bisa mendeteksi penyakit leukemia, yaitu kanker darah yang disebabkan karena produksi sel darah putih di tubuh kita ini berlebihan, seperti itu nggih. Kemudian ada lagi yang kita sebut limfomia, yaitu pembengkakan pada kelenjar getah bening. Nah, itu disebabkan oleh produksi limfosit. Limfosit ini juga termasuk salah satu jenis sel darah putih yang produksinya juga secara berlebihan, seperti itu. Kemudian ada juga mieloma, yaitu gangguan kanker yang menyerang sel plasma yang ada di sumsum tulang belakang, yaitu sel darah putihnya, seperti itu. Jadi tes hematologi ini memang sangat penting ya, karena melalui tes itu tadi baru bisa didiagnosis penyakit-penyakit yang disebutkan Mbak Laila tadi. Nah, untuk jenis-jenis tes hematologi ini ada apa aja sih Mbak? Kalau darah lengkap itu biasanya pemeriksaannya selain 3 komponen tadi, ada juga pemeriksaan HB. Jadi HB ini bisa mendeteksi untuk penyakit anemia, seperti pada ibu hamil, atau memang pasien ini didiagnosa
ada gangguan anemia atau kekurangan Hb. Karena Hb ini sangat penting untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh, seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan indeks eritrosit, juga jenis-jenis sel darah putih yang lain. Nah, kemudian untuk kapannya kita perlu melakukan tes hematologi itu bagaimana, Mbak? Bisa dilakukan tes hematologi itu selain medical check up secara rutin, itu bisa misalnya ada gejala sering terjadi memar, kemudian mimisan, kemudian demam yang lebih dari 3 hari atau demam terus menerus, kemudian bisa juga karena diare, mual muntah, bisa juga karena terasa badannya kok kurang enak. Nah, itu juga bisa nanti diperiksakan ke lab untuk pemeriksaan darah lengkap. Nah, kalau untuk kasus yang baru-baru ini sering terjadi itu biasanya gejala demam berdarah. Nah, itu juga ditandai dengan gusi berdarah, mimisan, kemudian muncul bintik-bintik merah pada badan, terus ada demam dan badan terasa linu semua. Nah, itu biasanya dokter juga minta untuk diperiksa darah lengkap. Nanti yang dilihat adalah trombositnya. Seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir nih, Mbak, adakah faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan darah? Kalau beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan gangguan darah itu misalnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, atau juga kalau ini pasien ada pengobatan tertentu misalnya anemia, itu kan harus mengkonsumsi obat terus. Nah, itu nanti ada pengaruhnya juga untuk pemeriksaan darah lengkapnya. Kemudian ada faktor genetik juga, kekurangan nutrisi dan faktor penyakit tertentu. Oh, gitu-gitu. Iya. Berarti ada faktor-faktor yang menyebabkan ya memang seseorang itu bisa mengalami gangguan darah yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Nah, untuk di Rumah Sakit Punten sendiri gimana, Mbak, untuk tes hematologinya? Kalau Rumah Sakit Punten sendiri untuk tes hematologi kita buka 24 jam. Kita sudah melayani pemeriksaan darah lengkap dan juga faal hemostasis. Seperti itu. Jadi bisa langsung diperiksakan atau uji lab di Rumah Sakit Punten ya? Bisa. Oke, Mbak Laila, mungkin materi yang disampaikan Mbak Laila tentang pentingnya pemeriksaan hematologi ini sudah sangat lengkap dan informatif ya, Mbak. Nah, mungkin itu saja ya Mbak Laila informasi yang bisa kita sampaikan untuk sesi diskusi kali ini. Untuk sahabat di rumah, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Kubat TV untuk selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.